Ya, ini di materi pertemuan ke dasar-dasar pemisahan nih kayaknya ya. Pengantar dan sejarah. Jadi materi pertemuan pertama itu kalian bisa download ini PPT-nya. Ya. Jadi pemisahan analitis ya, kalau kalian lihat seperti ini, kalau ada satu campuran ya dari beberapa komponen ya, atau kalau dalam kimia atau farmasi sering disebut dengan sampel ya. Jadi dengan suatu proses analitis ya, satu proses analitis itu memungkinkan untuk kita memisahkan ya dengan suatu metode memurnikan metode pemurnian ya, memurnikan senyawa substansis ya untuk mengisolasinya dari substansi yang lain ya, dipisahkan, diisolasi atau dipisahkan dari campuran ya, atau komponen A dipisahkan. Ini ada misalnya ini komponen A, B, C, D. Ya, di komponen A terpisah sendiri, B sendiri, D sendiri, C sendiri. Maaf Pak, belum share screen ya Pak? Belum ya? Iya Pak, belum. Bentar, tapi saya ingat saya udah. Bentar ya, saya ulangi lagi. Share screen. Ini udah? Sudah Pak. Ya. Jadi uh, nah, jadi kalau ada satu campuran A, B, C, D, ya, jadi kita mengisolasi, ya, A itu sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri, ya, satu senyawa kimia A, B, C, D terpisah dia, ya, itulah yang kita sebut dengan pemisahan secara lengkap, secara sempurna, ya. Nah, itu harus menghadirkan metode, ya, metode pemurnian, metode pemisahan. Nah, pemisahan komponen A terisolasi atau terpisah terhadap komponen yang lainnya, ya, dan komponen B juga begitu dan seterusnya. Ya. Nah, ini perlu ya pemisahan analitis ini dalam rangka untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi komponen A, ada betul nggak tuh komponen A ya, namanya komponen senyawa A misalnya ya. Terus senyawa A itu berapa kadarnya ya, senyawa B betul apa enggak itu senyawa B atau B apa compound B ya. Kalau iya, berapa kadarnya? Ini yang disebut dengan analytical purpose. Ya, jadi kebutuhan analitis. Ya, analytical chemistry atau pharmaceutical analisa farmasi itu tidak lepas dari pemisahan dan menentukan senyawanya serta menentukan kadarnya. Ya, itu dengan metode-metode tertentu, gitu ya. Nah, itu disebut dengan complete separation, pemisahan secara sempurna. Tapi ada juga pemisahan secara parsial, ya. Campuran A, B, C, D tadi, ya, kita pisahkan kita pisahkan dari campuran itu, ya, kita isolasi dia. B, C, D kita nggak ada urusan ya, tetap saja biar aja dia begitu, ya, sehingga kita bisa isolasi A itu betul nggak itu teridentifikasi senyawa A atau komponen A dan berapa kadarnya. Nah, itu prinsipnya. Oke. Nah, metode pemisahan itu banyak, ya, banyak sekali. Di antaranya ada precipitation, ya, dan filtrasi. Ini pengendapan, presipitasi. Kemudian sentrifugasi, ya, sering ini orang-orang biokimia. Kristalisasi, ini sering orang anorganik. Ya. Distilasi, ini sering orang
apa istilahnya organik, ya, solvent extraction, ya, organik dan bidang kimia yang lainnya juga. Kemudian ion exchange, penukar ion, ya, ini sering orang analitik. Kromatografi, ya, ini sering orang organik juga. Elektroforesis, sering orang biokimia. Ya. Jadi metode pemisahan itu banyak, ya. Nanti yang kita akan fokus adalah pada kromatografi atau elektroforesis nantinya. Ya, paling tidak di kromatografi lah kita akan fokus. Nah, ini presipitasi dan filtrasi. Nah, precipitation itu adalah analit, ya, di mana analit atau suatu interference, ya, atau pengotor yang dipisahkan dari suatu larutan secara selektif, ya, yang tidak saling bercampur spesiesnya, ya, dengan media filtrasi, ya, misalnya media filtrasi ini apa, kertas saring, ya. Ini adalah salah satu metode yang paling tua, ya, yang apa istilahnya dilakukan untuk memisahkan suatu senyawa dari senyawa pengotornya, ya, lewat suatu prosedur analitis. Nah, ini mungkin kalian sudah sering sudah pernah ya praktikum menggunakan kertas saring, ya. Ini namanya metode presipitasi dan filtrasi. Ini filtrasi, ya, pakai vakum misalnya. Kalau ini tanpa vakum kan lama dia turunnya, kalau pakai vakum lebih cepat proses filtrasinya. Ini adalah metode pemisahan, ya. Kemudian ada juga metode pemisahan yang disebut dengan sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini adalah suatu proses yang melibatkan penggunaan gaya sentrifugal untuk pengendapan atau sedimentasi dari campuran dengan suatu sentrifuge, satu alat sentrifuge namanya, ya. Jadi ada motor, ini diputar dengan kecepatan ya tertentu, ya, sehingga lama-lama dia akan mengendap, ya. Nah, itu disebut dengan pemisahan secara sentrifugasi. Nah, kemudian crystallization atau kristalisasi, ya, itu adalah satu proses pembentukan kristal padat lewat pengendapan dari suatu larutan. Jadi suatu larutan ini tambahkan reagen tertentu, ya, sehingga nanti akan terbentuk kristal, ya. Ini paling sering digunakan oleh atau pada sintesa anorganik, ya, di kimia dan juga di farmasi. Selanjutnya metode pemisahan yang sering dimanfaatkan juga adalah distilasi atau distillation bahasa Inggrisnya. Distilasi digunakan secara luas untuk memisahkan analit yang mudah menguap dari pengotor yang tidak mudah menguap, ya. Jadi biasanya dipraktekkan dalam distilasi ini untuk pada kilang minyak, ya. Jadi pada level-level tertentu terpisahkan itu jenis minyaknya jadi beda, BBM, ada solar, ada bensin nanti, ya. Ada sampai ke aspal, lilin dan seterusnya, ya, terpisah dia. Dipisahkan dengan metode fraksinasi, ya, atau continuous distilasi, ya. Nah, distilasi sederhana, ya, mungkin kalian sudah pernah praktikum di lab, ya. Itu prinsipnya adalah seperti ini, ada pemanas, kemudian ada labu apa ini, labu untuk
bisa dipanaskan ini, buah larva saya. Nah, ini kan ada termometer di sini. Nah, di sini ada cooler, pendingin. Pendingin ini ada satu siklus air, ya bisa air dingin ataupun air pada suhu kamar, misalnya air masuk, air keluar terus dia, ya sehingga yang panas di sini dia akan menguap, ya di sini kemudian oleh cooler ini membuat dia nanti akan produknya berupa cair dia, ya. Jadi secara bisa terpisah nanti, ya. Biasa ini untuk destilasi minyak nilam, ya kalian melakukan seperti ini, ya. Kemudian destilasi apa namanya itu daun sering misalnya, kalian bisa gunakan ini, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah pemisahan secara destilasi. Nah, pemisahan secara ekstraksi pelarut yang mana sudah kita jelaskan sebelumnya merupakan dasar dari kromatografi. Itu sering disebut dengan solvent extraction, itu juga dikenal sebagai ekstraksi cair-cair atau sistem partisi namanya. Ini adalah suatu metode untuk memisahkan senyawa yang didasarkan atas kelarutan relatif, ya, dalam dua cairan yang tidak saling bercampur. Kalau tidak saling bercampur kan kepolarannya beda, gitu ya. Artinya ada dua fase yang berbeda, bisa jadi dia liquid tapi dia tidak saling bercampur. Biasanya fase air dan fase organik, ya, ini tidak saling bercampur dia karena kepolarannya berbeda. Nah, ini adalah suatu ekstraksi dari suatu senyawa atau komponen atau substansi dari suatu fase cair, ya, dengan fase cair yang lainnya. Nah, seperti yang kemarin itu, ini ditutup, nanti dikocok, ya. Kemudian dia akan terpisah, ya, yang fase air dan fase organik, ya, dia akan melarutkan fase air yang polar, yang fase kurang polar akan melarutkan komponen yang lainnya. Itu namanya metode pemisahan secara ekstraksi. Nah, kemudian ada metode penukar ion, ya. Metode penukar ion ini adalah suatu proses atau mekanisme pertukaran ion antara dua elektrolit, ya, atau larutan elektrolit dan yang kompleks, ya, begitu ya. Dalam banyak hal, ya, istilah ini sering juga disebut dengan pemurnian, pemisahan, ya, dekontaminasi, ya, menghilangkan apa namanya pengotor, ya, dekontaminasi. Kemudian juga, ya, saya sebut dengan penukar ion, ion exchangers, ya. Nah, banyak tipenya itu, ya, itu dia bisa berupa zeolit, morilonit, ya, kemudian tanah liat, clay, ya, humus, ya, tanah humus dan lain-lainnya. Itu adalah contoh juga resin. Itu juga resin penukar ion alami itu, ya. Kita bisa juga mendesain itu di laboratorium, ya. Tapi kalau yang disebutkan tadi itu adalah yang mudah kita temukan di alam. Nah, penukar ion itu ada penukar kation, ya, yang mana menukarkan muatan ion yang positif dengan positif yang lainnya. Nah, disebut dengan penukar kation. Ada lagi penukar anion, itu menukarkan suatu ion negatif, ya, dengan ion negatif yang lainnya, ya. Nah, misalnya ini adalah
resin penukar kation ya, H+ di sini ditukarkan dengan Na+, jadi lepas H di sini ya. Kemudian terganti dengan A, dengan Na gitu ya. Begitu juga penukar anion ya. Ini contoh penukar kation. Nah, itu adalah ion exchange, termasuk atau dikategorikan juga sebagai suatu teknik pemisahan ya. Nah, teknik pemisahan yang perkembangannya itu luar biasa dan juga sangat banyak digunakan hingga saat ini ya. Mungkin dari kalau di bidang farmasi ini paling sering digunakan ini itu sekitar ya bisa sekitar 85% ya. Itu di industri farmasi itu memanfaatkan metode kromatografi ini. Baik untuk pemisahan secara preparatif atau pemisahan secara analitis. Yang disebut dengan pemisahan secara preparatif adalah dalam skala besar kita untuk memisahkan misalnya minyak ikan atau omega 3 ya dari ikan, dari sampel ikan, atau omega 6 atau omega 9 dari sampel ikan ya. Nah, sering disebut dengan minyak ikan itu ya pakai kromatografi prinsipnya ya, walaupun mesinnya gede itu prinsip pemisahan kromatografi. Dan itu sering disebut dengan preparatif ya. Kalau analitis ya preparatif ada juga yang skala lebih kecil ya, kalau itu skala lebih besar. Nah, skala lebih kecil preparatif misalnya bagaimana kalian memisahkan satu ekstrak dari daun suatu tumbuhan tertentu ya, itu dengan menjadi fraksi-fraksinya. Biasa menggunakan kromatografi kolom gravitasi ya. Nah, itu disebut dengan preparatif juga. Nah, mungkin di laboratorium kalian sudah mempraktekkannya yang preparatif. Yang analitis itu untuk quality control ya. Untuk quality control ya paling sering di laboratorium, terutama di laboratorium industri, untuk menguji kualitas ya, apakah benar pamol itu yang diproduksi itu 500 mg. Kan ada pamol 1000 mg, ada 500 mg ya, ada 250 mg misalnya. Nah, produk yang dengan kadar tertentu itu apakah betul segitu? Ya, itu ada bagian quality control internal di industri yang bersangkutan. Ya, ini memanfaatkan jenis-jenis kromatografi analitis ya. Jadi gas kromatografi, kromatografi cair HPLC, kemudian HPTLC, high performance TLC, thin layer kromatografi ya, dan macam-macam itu. Nah, itu biasa sering juga digunakan atau disebut dengan kromatografi analitis yang biasa digunakan untuk quality control atau jaminan kualitas, quality assurance terhadap customer. Ya, jadi produk kita itu jangan dosisnya nggak cukup. Ya, kalau yang tertulis misalnya 500 mg ternyata 300 mg. Nah, itu jadi keliru itu ya. Kalian orang farmasi ya emang udah main dengan dosis itu ya. Nah, selanjutnya ada metode pemisahan juga yang dikenal dengan nama elektroforesis ya. Itu suatu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan dari suatu ukuran dan muatan dari analit saat melewati suatu tegangan tinggi ya, suatu sistem dengan muatan listrik tertentu ya, atau memanfaatkan muatan listrik ya, tegangan listrik. Nah, ini akan terpisah nanti seperti ini dari
campuran seperti ini ya, nanti akan terpisah menjadi analit-analit ataupun komponen-komponen tertentu ya. Nah, sejarahnya saya pikir kemarin sudah pernah kita jelaskan ya. Ini itu adalah si Sweat itu ya, ahli botani Rusia yang pertama kali menemukan teknik kromatografi saat melakukan risetnya terhadap klorofil, ya, riset klorofilnya. Dia menggunakan kolom adsorpsi, ya, liquid adsorpsi yang mengandung kalsium karbonat ya, untuk memisahkan pigmen tumbuhan, ya, untuk memisahkan pigmen tumbuhan. Klorofil ini ada pigmen hijau dia ya, dan seterusnya. Metode ini dijelaskan atau dipresentasikan pertama kali pada 30 Desember 1901. Jadi berapa tahun yang lalu ini? Sekarang berapa tahun nih? 2020, 123 tahun sudah ya. Nah, pada Kongres ke-11 ya, ahli ilmu alam ini, Pak botanis atau naturalis, dan Pak dokter ya, di Saint Petersburg, Rusia. Jadi pertama kali deskripsi ini di tahun 1903 dimuat dari proceeding di the Warsaw Society of Naturalists Section of Biology. Jadi ada publikasi kalau dari suatu konferen atau kongres ya, itu kalau di publikasi hasil presentasi kita itu dimuat dalam bentuk hard copy kalau dulu, kalau sekarang ada soft copy-nya, itu dalam bentuk proceeding ya, proceeding. Jadi kumpulan dari presentasi-presentasi yang diubah dalam bentuk artikel-artikel ya. Nah, dia pertama kali menggunakan istilah kromatografi ya, tahun 1906 ya. Jadi Kongres 1901, 5 tahun kemudian dia menggunakan istilah kromatografi dalam 2 papernya tentang klorofil. Jadi skripsi kalian itu adalah paper juga itu bagi anak S1 ya. Jadi jangan tulis skripsi asal-asalan. Mahasiswa bimbingan saya itu skripsinya nanti saya masukkan dalam proceeding atau jurnal ya, sehingga tercatat namanya. Jadi itu paper yang akan membuat kalian jadi mudah nanti untuk sekolah lanjut ya. Nah, paper atau jurnal itu namanya, atau artikel ya. Kalau belum selesai namanya manuskrip. Nah, dia dalam paper tentang klorofil di jurnal German Botanical Journal ya. Kemudian ada juga nama jurnalnya yang satu lagi, Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft ya. Jadi memang di komunitas para ahli botani Jerman ya, mereka menerbitkan majalah ya, atau menerbitkan paper. Tahun 1907 dia mendemonstrasikan sistem kromatografi, ide dia itu pada komunitas ya, botani Jerman ya. Jadi setiap tahun dia ada progres terus ini eksperimen Sweat ini. Oh, ini kira-kira orangnya. Nah, ini daun, hijau daun ya, dilarutkan dalam petroleumeter ya, kemudian diletakkan pada CaCO3 ini sebagai fase diamnya, kemudian fase geraknya ether ya, kemudian nanti akan terpisah menjadi warna-warna.
Nanti warna yang pertama ini ditampung, warna kedua ditampung dengan wadah yang lain, ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi kroma ini sendiri adalah warna. Ya. Nah, jadi tidak semua sampel kita itu atau dipisahkan berwarna. Ya. Nah, tapi idenya itu pertama kali adalah memisahkan klorofil keluar warna, ya, sehingga dinamakan pemisahan ini adalah pemisahannya sebagai kromatografi. Nah, kira-kira yang dikerjakan oleh Sweat pada saat itu, ya ini ada CaCO3, ini ada penahannya di sini, ya sini tempat taruh sampel, ya sampel klorofil, ya kemudian ini ditambahkan pelarut petrolimeter, ya kemudian nanti mulai terpisah fraksi biru, warna biru, warna hijau, merah dan seterusnya. Ya, nanti fraksi pertama kita ambil, fraksi kedua kita ambil dan seterusnya. Ya. Nah, ini sama juga prinsipnya. Ini pemisahan tinta printer yang berwarna hitam saat kita larutkan dengan pelarut tertentu di elusi sepanjang kolom, dia akan terpisah warna misalnya. Tiap warna itu kita bisa ambil, setiap cartridge itu kita bisa ambil, paling tidak ini misalnya kita memisahkan 3 fraksi dengan 3 warna yang berbeda. Ya. Nah, penemuan dari liquid kromatografi seperti pernah kita bahas sebelumnya itu adalah oleh Archer J.P. Martin yang hidup lama juga dia hidupnya, 1910, 92 tahun dia nih ya, 92 tahun umurnya, meninggal 2002. 2002 saya baru selesai S3 ini. Ya, dia umur 92. Ya, Cixing ini meninggal tahun 94. Ya, sekitar 80 tahun ya, panjang juga umur mereka itu. Ya, jadi si Archer J.P. Martin dan Richard M. Singh itu bekerja bersama pada Research Associates Industry Wall ya, di Leeds UK ya, Leeds UK, dan tahun 1941 mereka mempublikasikan papernya yang berjudul A New Form of Chromatogram Employing Two Liquid Phases di Biochemical Journal. Nah, ini dia artikelnya, ini judulnya ya, ini disebut dengan artikel ya. Nah, ini artikel yang mereka produksi 120 tahun yang lalu, kita masih bisa baca saat ini ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang ditinggalkan kalau dia seorang Islam, maka ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir di alam kuburnya gitu ya, sebagai pahala yang tidak pernah putus gitu. Nah, Martin dan Singh itu kemudian di tahun 52 itu dianugerahkan hadiah Nobel bidang kimia untuk temuan mereka dalam konteks kromatografi partisi. Ya. Jadi ini suatu pekerjaan luar biasa yang dilakukan mereka pada saat Perang Dunia Kedua. Ya. Semoga tidak terjadi Perang Dunia ketiga. Nah, ini cerita selanjutnya, kalian bisa baca juga sendiri temuan dari liquid kromatografi. Berkembang terus ya, sebelumnya oleh Martin dan Singh, kemudian juga si James, mulai banyak terus yang ikut meneliti mengenai kromatografi, sehingga
metode kromatografi yang kita lakukan saat ini, yang kita peroleh saat ini juga sangat apa istilahnya memudahkan, ya, memudahkan dunia analisa farmasi, ya, quality control obat, ya, dan seterusnya. Nah, dalam makalah selanjutnya, si Martin dan Singh itu menyatakan bahwa fase gerak tidak harus cair, tapi dapat berupa uap. Dan pemisahan beberapa jenis zat volatil dimungkinkan dalam kolom, di mana gas permanen dialiri melalui gel diimpregnasi dengan pelarut non-volatil. Ya, jadi gas itu ini asal muasal dari kromatografi gas. Penemuan ini gagal terbit akibat Perang Dunia Kedua. Ya, lagi perang mereka juga riset jalan terus. Tahun 1950, Martin bersama dengan rekan mudanya, A.T. James, berhasil memperkenalkan kromatografi partisi cair gas. Ya. Nah, sebelumnya awal-awal kromatografi gas itu adalah adsorpsi. Ya. Adsorpsi artinya kolomnya itu fase padat, ya, kemudian dilewati oleh pelarut fase gas. Nah, si James itu ikut meneliti bahwasanya kromatografi gas itu bisa dalam bentuk partisi, ya. Artinya fase geraknya itu gas, fase diamnya dalam bentuk liquid atau cair, ya. Ini dalam pertemuan komunitas ahli biokimia tahun 1950. Nah, penemuan dari gas kromatografi, ya, Martin dan James menggunakan kolom silika dengan asam stearat sebagai fasa diamnya atau kolom. Kemudian dia menggunakan gas yang inert, ya, gas yang inert tidak bereaksi. Itu adalah nitrogen sebagai fase geraknya. Kemudian dialirkan melewati kolom, ya, sehingga bisa memisahkan campuran asam lemak yang mudah menguap, ya, fatty acids, ya, fatty acid yang mudah menguap. Asam format, pemisahan asam formiat hingga asam dodekanoat, ya. Jadi semakin asam karboksilat dengan rantai yang lebih sederhana, asam formiat, hingga yang lebih panjang, asam dodekanoat. Ini penelitian mereka yang pertama, ya, itu terbitkan tahun berapa itu, 51. Ya. Ini judul artikel dia ini. Gas liquid partition chromatografi untuk pemisahan, ya, asam formiat hingga asam dodekanoat, ya. Nah, jadi per definisi kromatografi itu artinya apa? Ya. Dalam Ensiklopedia Britannica itu disebutkan bahwasanya kromatografi itu adalah suatu teknik untuk memisahkan komponen-komponen dari suatu campuran dengan basis jumlah relatif dari setiap komponen yang terdistribusi antara fluida yang bergerak atau mobile phase dengan suatu fase diam, ya. Jadi dia terdistribusi antara dua fase yang berbeda, yaitu fase gerak dan fase diam, ya. Seperti yang pertemuan kemarin kita sudah membahasnya. Nah, kemudian mobile phase atau fase gerak itu bisa dalam bentuk liquid, ya, atau cair, atau dalam bentuk gas, ya.
Sedangkan fase diam atau stationary phase itu bisa dalam bentuk padat atau juga dalam bentuk cair. Nah, di awal-awal penemuan kromatografi, fase diam itu dalam bentuk padat yang disebut dengan kromatografi adsorpsi. Nah, sekarang kemudian dikembangkan oleh si Martin dengan si James tadi itu bentuk dia liquid. Ya, kalau liquid ini kan lebih fleksibel, tapi liquid ini supportnya adalah juga padat, ya, disupport oleh padat. Jadi di apa solid itu ditempelkan liquidnya lah itu kira-kira, ya, untuk memudahkan pemahamannya, ya, sehingga dia berbentuk liquid atau kromatografi partisi, bukan adsorpsi, ya, mekanismenya. Oke. Pada IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, kromatografi itu disebut sebagai suatu metode fisik, ya, dari suatu sistem pemisahan, di mana komponen itu terpisah, ya, terdistribusi antara dua fase, sama juga seperti Ensiklopedia Britannica tadi, ya, terdistribusi antar dua fase. Salah satu fasenya disebut fase diam, stationary phase, dan fase yang lainnya adalah fase gerak, mobile phase, ya. Bergerak dalam arah tertentu, ya, karena dia ditekan, dia akan bergerak ke meninggalkan tekanan tersebut, ya. Kromatografi dalam konsideran modern itu adalah kita bisa menambahkan sampel terhadap fase gerak atau eluen, ya, dan sampel itu akan memasuki kolom, ya, dibawa oleh eluen. Eluen itu adalah fase gerak. Nama lain dari fase gerak bisa eluen, bisa pelarut atau solvent, ya. Sampel itu dipisahkan dalam komponen, ya, di dalam kolom, ya, biasanya berinteraksi dengan suatu fase diam, ya. Kalau fase diamnya itu fase geraknya gas, itu kromatografi gas. Fase geraknya cair, kromatografi cair, ya. Fase geraknya superkritis, kromatografi superkritis, dan seterusnya. Eluen atau fase gerak itu kemudian mengelusi, ya, memisahkan. Memisahkan juga sering disebut dalam bahasa Inggris itu to elude, ya, itu mengelusi, ya, dari kolomnya, ya. Eluen yang mengandung analin yang sudah terpisah berupa band-band itu, ya, itu normalnya akan melewati detektor. Detektor ini yang bisa kalian manfaatkan untuk analisa kuantitatif, ya, artinya berapa kadarnya. Itu kita memanfaatkan detektor dalam sistem kromatografi. Ya, sudah, atau kita juga bisa memisahkannya itu sehingga bisa memurnikan satu sampel dari satu komponen dari sampelnya, ya, lewat suatu proses pemurnian. Ya, jadi itu prinsip secara umum, kalian masih bisa baca selanjutnya sendiri, ya. Sebentar lagi waktunya kita ini. Ya, ini coba kalian buat semacam
rangkuman ya. Sebenarnya kalau kalian baca ini yang saya jelaskan tadi, ya itu aja dia. Coba kalian buat rangkuman dalam 2 halaman saja dengan bahasa sendiri. Ya. Kalau kalian ambil di sini, udah pasti banyak halamannya. Ya. Kalian buat dalam 2 halaman saja, jangan lebih. Ya. Topiknya adalah judul ini. Ya, jadi kalian bercerita dengan bahasa sendiri. Oke, ini sisanya kalian bisa baca juga prinsip dasar ya. Metode pemisahan ini didasarkan atas migrasi zat atau sampel di antara 2 fasa diam, fasa gerak. Fasa diam bisa berupa cair atau padat, fasa gerak bisa berupa gas atau cair. Fasa gerak nggak mungkin padat ya, kalau padat ya nggak bisa bergerak dia ya. Nah, fenomena dasarnya adalah sering dengarkan light dissolve light. Jadi pelarut polar itu cenderung melarutkan analit yang polar, ya. Sedangkan yang pelarut non polar cenderung melarutkan analit yang non polar. Adsorben polar cenderung mengabsorpsi, mengikat, menahan, ya, analit polar dan sebagainya. Oke, ke proses kromatografi itu sendiri, yaitu sampel masuk melewati kolom, ya, kemudian terdistribusi antara 2 fase seperti prinsip ekstraksi pelarut itu 2 fase diam, fase cair, ya. Kalau dia telah terinteraksi dengan fase diam, tertahan dia, kemudian ada tekanan dari fase gerak, terbawa dia, larut dalam fase gas atau fase cair, itu adalah fase gerak, kemudian tertahan lagi, terlepas lagi, tertahan lagi, terlepas lagi, tertahan lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, sampai dia keluar melewati kolom. Ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, tadi yang misalnya penelitiannya si Sweat itu, ya kalau ada sampel itu adalah campuran dari A dan B, misalnya ini kolom yang sudah dipacking, ya, apa CaCO3 ya, atau untuk kiselgur dan lainnya. Nah, ini nanti akan terpisah dia, ya, B dan A mulai terpisah, ini mulai terpisah. Nah, pada saat A itu keluar, teridentifikasi oleh detektor, ini ujung kolom ini ada detektornya, dikaitkan sama detektor, maka dia lama terbentuk seperti ini, ya. A ini berarti sebesar ini dia. B sebesar ini dia. Begitu. Habis dia bersih kolom ini, ya. Itu. Di kolom ini ada komponen A dan komponen B. Kita bisa tahu ada dengan bantuan detektor, terlihat dari kromatogramnya ini. Ya. Nah, jadi tujuan kromatografi itu sendiri secara analitik dan secara preparatif. Analitik itu menentukan komposisi kimia dari sampel. Ya, komposisi kimia terdiri apa saja dia. Preparatif memurnikan, ya, dan mengisolasi salah satu komponen dari sampel. Di preparatif kita murnikan atau kita isolasi, ya. Kemudian keuntungan kromatografi itu apa saja? Memisahkan sampel atau konstituen yang sangat kecil, semimikro dan mikro, ya, memisahkan molekul-molekul besar seperti polimer, memisahkan senyawa-senyawa organik multikomponen atau yang kompleks, ya. Waktunya juga lebih singkat, lebih murah, dan lebih sederhana, dan dapat memisahkan senyawa-senyawa yang tidak stabil, ya. Ya, yang tidak stabil pada suhu tinggi jangan pakai gas kromatografi, pakai liquid kromatografi. Itu kira-kira. Nah, cakupan aplikasi itu pemisahan dan pemurnian dari substansis, sampel dan analisis itu dalam bidang kimia, chemistry, biochemical and clinical, kemudian farmasi, ya,
biomedis dan klinis tadi, kemudian agriculture, ya, pertanian, makanan, lingkungan, kemudian kalau saya mau tambahkan lagi minyak dan gas, ya, dan lain-lain. Banyak sekali aplikasinya. Ya, saya pikir demikian saja pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ini tadi tugas keempat, ya. Tugas keempat itu kalian boleh kumpulkan minggu depan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita stop share, ya. Ada 53 yang hadir pada hari ini. Kita ketemu lagi hari Sabtu hari Sabtu 2 jam. Ya, kita lihat nanti kalian kita bisa bangun pagi jam 8 karena jam 10 ada kuliah, atau kalau nggak terkejar ya jam 2, ya. Nanti saya informasikan lewat Tahara ataupun Aisyah, ya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, demikian. Ya, silakan Tengku. Mau memastikan Pak, terkait tugas tadi, berarti tugas pertama itu yang buat resume dari pertemuan pertama pengantar dengan Bapak. Ya, sains dengan Al-Quran itu kan, Ya, ya, Pak. akidah itu. Coba buat judul sendiri, terserah lah judulnya masing-masing. Ya, silakan. Apalagi? Yang kedua, kemudian jawab pertanyaan itu Pak ya. Ya, yang kalian bisa download sendiri itu, ya, betul. Kemudian yang ketiga, resume dari pertemuan kedua sejarah kromatografi. Ya, betul. Keempat ini tugas resume. Ya. 1, 2, 3 nanti dikumpulkan di hari Sabtu. Terserah kalian atur aja sendiri sebelum habis hari Sabtu jam 12 malam, ya. Hari Sabtu udah habis, ya. Terus malam, ya. Silahkan nanti kalian bisa kumpulkan lewat Komting, nanti Komtingnya yang kirim. Jadi saya nggak terima perorangan, ya. Jangan kalian kumpulkan sendiri, nanti kececer, ya, nanti. Ya, tadi kalau ada yang kumpulkan ke Komting, nanti Komtingnya yang akan zip, dia akan kirimkan dalam bentuk zip file, ya, ke Telegram saya. Ya. Jangan ke email, karena di email saya juga banyak surat menyurat dengan jurnal, ya, dan yang lainnya, sehingga takutnya nanti keselip gitu, ya, tidak terbaca, itu agak susah ditemukan karena nama kalian saya juga belum hafal semua, ya. Oke, gitu Tengku, ya. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, saya pikir demikian saja pertemuan kita hari ini, ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Lebih kurang saya mohon maaf, mungkin dalam penyampaian tadi kurang sempurna, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. ya, sama-sama. Coba kita foto dulu sebentar ini. Ada yang di pesawat itu, si Saripah itu, hebat juga dia sambil kuliah di pesawat. Oke, kita foto dulu, tik itu 2 halaman, ya, tik. Nah, tapi nggak keluar semua, apa udah siap, kita foto semua, tampilkan wajahnya semua tuh. Tadi ada yang nggak ada fotonya, namanya aja. Ya, paling tidak taruh, tempel lah foto tuh, tahu saya, oh Saika yang ini, oh Yolanda yang itu, ya kan. Coba kita ulang lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2,
Oke. Itu ya dulu ya. Ya, saya end meeting for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.